Hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak dapat membalas semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dia sudah lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia sudah lahir ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan buat saya dan saudara. Kita kembali mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita kembali mau angkat satu pujian. Dia lahir untuk kami. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Amin, haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Glory, haleluya. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Biarlah kita tetap berdiri. Amin. Tuhan, tahun 2026 tinggal sebentar lagi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan,
Ada Engkau yang selalu menjaga kami. Ada Engkau yang selalu memelihara hidup kami, Tuhan. Engkau Allah El Shaddai, Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih, Tuhan. tahun 2026 ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sadai, Engkau Allah yang akan menjaga hidup kami, Engkau Allah yang akan memelihara hidup kami Tuhan. Amin, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Oh, katakan El Shaddai, El Shaddai, Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar. Oh, Allah El Shaddai, El Shaddai.
2026 tinggal sebentar lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau dilihat tahun ini banyak bencana yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam tahun 2026, kami tidak perlu takut Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, karena kami punya Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu menjaga kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami. Engkau Allah El Shaddai Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami di tahun 2026 ini hanya dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang sadar. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk doa firman Tuhan nanti Ibu Sugiono yang pimpin dalam doa. Kita nyanyikan lagu refnya saja. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Oh haleluya. Oh haleluya. Ya basaya haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Oh amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan Haleluya. Tuhan Haleluya. kami persembahkan hanya kepada-Mu ya namamu ya Bapa. Tuhan. Pagi yang indah ini Puji namamu, Tuhan, Yesus. kami boleh datang kembali Puji ke Allah. hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Bukan karena kami kebiasaan, tetapi kami Oh, sangat haleluya. mengasihi Engkau. Haleluya, Menyayangi Engkau, haleluya. mencintai Engkau ya Yesus, karena Engkau Allah kami satu-satunya yang patut kami agungkan dan Haleluya. kami muliakan Bapa. Bapa, Glory, terpujilah akan haleluya. nama-Mu Tuhan, terpujilah akan kasih-Mu, terpujilah akan kuasa Roh Kudus-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengucapkan syukur atas cinta dan kasih-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan sempurna Tuhan. Ini semua adalah kasih-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terbaik di dalam hidup kami. Karena itu kami bangga Bapa mempunyai Allah yang heran dan hebat seperti Engkau. Kami sungguh merasakan Tuhan betapa bangganya kami Yesus mempunyai Allah yang hebat dan dahsyat seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kami yang kudus dan luar biasa. Engkau berkati Tuhan sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Engkau akan memberi kekuatan, kesehatan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dalam kesusahan Engkau hiburkan Bapa.
Engkau urapi semua Tuhan Yesus sidang jemaat di tempat ini. Beri kekuatan dan kesehatan terus Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang kudus dan maha dahsyat. Engkau Allah yang heran dan luar biasa Bapa. Juga Tuhan bagi hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu. Agar firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan Engkau Allah kami yang heran. Bapa yang kekal dan luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Baik tim musik Tuhan, baik singer, semua kami serahkan hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Semuanya Bapa kami mau serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah menyanyi El Shaddai. Saya merasa sangat dikuatkan ya dengan nyanyian ini. Karena kita tahu benar Allah kita tidak pernah berubah. Kuasanya dulu, dari dulu, kemarin, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dia tetap kekal, tetap berkuasa. Dialah penolong kita, penghibur kita, kekuatan kita dalam menghadapi setiap masalah dalam hidup ini. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah ikuti firman Allah kemarin, di mana ada 3 golongan orang yang nanti kelak namanya terhapus dalam buku kehidupan yang kekal. Saya membawakan firman Allah ini selama sepanjang malam, besok dan seterusnya. Saya sendiri tergugah. Saya yang sampaikan firman Allah. Tapi saya betul-betul mendapatkan inspirasi dari Allah melalui Roh Kudus. Jangan sampai Tuhan nama saya terhapus dalam buku kehidupan yang kekal. Orang yang terhapus namanya dalam buku kehidupan ialah orang yang suka memberontak sama Allah. Orang yang suka bersungut-sungut sama Tuhan. Dan orang yang tidak mau melakukan firman Allah dan tidak mau mengasihi akan Allah. Kita sudah ikuti kemarin. Dan yang ketiga adalah mereka yang suam-suam kuku. Kehidupan rohani mereka hanya suam-suam kuku saja. Tuhan katakan, kamu tidak dingin dan kamu tidak panas, maka aku muntahkan kamu. Tadinya sudah ada di dalam. Tapi karena suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, kerohanian yang bercampur baur dengan keinginan duniawi, Tuhan muntahkan, jadi terhapus dalam buku kehidupan yang kekal. Saya berdoa Tuhan jangan sampai saya mau jadi seperti itu. Dan saya juga berdoa, jemaat Tuhan jangan sampai kita akan masuk dalam golongan yang seperti itu. Makanya kita akan lihat lagi. Tadinya saya berpikir firman Allah berbicara tentang nama yang dihapus dalam buku kehidupan yang kekal, mungkin itu hanya satu bagian khotbah saja. Tapi itulah Tuhan, itulah Roh Kudus. Sementara saya merenungkan firman Allah, Tuhan memberikan firman-Nya itu. Dan saya temukan kembali saudara, bahwa bagaimana caranya supaya kita jangan sampai nama kita yang sudah tertulis dalam buku kehidupan Allah, lalu itu terhapus. Bagaimana caranya kita mengantisipasi
supaya nama kita tetap dalam buku kehidupan dari Tuhan. Itu dapat kita lihat dalam Injil Lukas pasal 10 mulai ayat 17 sampai 20. Kita hormati pembacaan firman Allah. Saya mulai dalam ayat 17. Lukas pasal 10 ayat 17. Kita bergantian membaca. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ayat 18, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20 dengan suara yang lebih nyaring. 2, 3. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu, ada 2 kelompok murid Tuhan yang intinya ada 12, lalu berikutnya Tuhan memilih lagi 70 murid. Yang di dalam Yohanes 6, sebagian dari 70 murid ini mengundurkan diri, tidak ikut Yesus karena tidak tahan khotbah yang disampaikan Tuhan Yesus, mereka anggap begitu keras. Tuhan memberikan mereka kuasa. Tuhan karuniakan kepada 70 murid ini. Sebelum mereka diutus pergi untuk masuk ke desa-desa di penjuru di Israel pada waktu itu. Tuhan memberikan mereka karunia. Karunia apa? Karunia untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Karunia apa? Karunia kuasa-kuasa Allah diberikan oleh Allah kepada 70 murid ini. Bahkan lebih hebat daripada itu, Allah memberikan kepada mereka karunia untuk dapat menaklukkan kuasa-kuasa iblis, setan-setan pada waktu itu. Dalam cerita ini, 70 murid ini melakukan tugas yang dikatakan disuruh oleh Tuhan Yesus melakukannya. Dan mereka merasa sukses sekali di dalam pelayanan mereka pada waktu itu. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, mereka kerjakan dengan baik sekali. Banyak mujizat yang mereka lakukan demi nama Yesus. Sebab Tuhan memberitahu kepada mereka bahwa aku memberikan kuasa kepada kamu. Untuk apa? Bahkan di dalam ayat ini, bahkan pun dia memberi kuasa menginjak ular. Ini gambaran dari iblis. Dan kalajengking, yaitulah kuasa-kuasa jahat yang begitu luar biasa. Lalu dia memberikan kuasa menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Betul sekali. Pulanglah murid-murid ini dengan sangat gembira. Sangat bersuka cita. Bahkan mereka katakan bahwa Tuhan, setan juga takluk kepada kami demi namamu. Ini satu prestasi yang begitu hebat. Tidak semua hamba Tuhan, pendeta, bisa mengusir setan-setan. Tidak semua. Itu cuma karunia daripada Allah yang Allah berikan kepada mereka. Murid-murid ini diberikan karunia. Bukan cuma mendapatkan, memiliki, mengerjakan mujizat dari Tuhan. Tetapi setan-setan pun tunduk kepada mereka. Tidak ada pekerjaan
yang lebih luar biasa hasilnya dibandingkan dengan mereka dapat mengusir, menaklukkan segala kekuatan iblis. Kalau mungkin mereka pendeta sekarang, zaman sekarang, mereka itu akan diundang dimanapun. Mereka itu akan dihormati, akan disegani oleh begitu banyak orang, akan dipuji-puji bahwa mereka bisa menaklukkan akan kuasa-kuasa setan. Mereka akan disebut sebagai pendeta hamba Tuhan yang super, luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara, bicara tentang karunia, pemberian Allah mengerjakan suatu pekerjaan. Di dalam Filipi 2 tidak usah kita baca. Di situ firman Allah mengatakan, Tuhanlah yang membuat kamu, memberikan kepada kamu keinginan atau kemauan untuk pekerjaan atau melayani Tuhan. Tuhan yang memberikan kita keinginan, memberikan kita kemauan. Untuk apa? Untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Entah itu melalui pengorbanan kita secara materi, mungkin talenta kita, mungkin kemampuan kita. Kita sebagai pelayan Tuhan, kita dilibatkan dalam pelayanan Tuhan. Allah berkenan memberikan kerinduan, kemauan untuk melaksanakan semua pekerjaan Tuhan itu. Itu hanya karunia, anugerah yang Allah berikan. Dengan kata lain, Allah ingin sekali melibatkan umat-umatnya untuk terlibat di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Dengan karunia-karunia yang begitu banyak Allah sediakan untuk melayani akan Tuhan. Tidak ada yang perlu untuk dapat dibanggakan untuk semuanya itu. Dengan berkata, wah, saya ini dipakai oleh Tuhan. Saya diurapi oleh Tuhan. Saya diberikan hikmat dan kemampuan dari Tuhan. Mungkin melebihi daripada yang lain. Allah melihat kemampuan kita sebagai umat-umatnya. Dan Allah berikan karunia-Nya untuk kita dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Itu bukan karena kita baik. Bukan karena kita mampu. Tetapi itu semua hanya anugerah dari Tuhan. Sebab proyek pekerjaan yang paling besar di dunia ini bukan proyek raksasa yang dibangun oleh manusia. Tapi proyek yang paling besar tak tertandingi, itulah proyek pekerjaan Tuhan itu. Jangan sepelekan pekerjaan Allah itu. Meskipun mungkin dianggap sepele dan kecil, tapi Tuhan yang memanggil kita terlibat dalam pelayanan, kita harus berkata, puji Tuhan, ini semua saya lakukan hanya oleh anugerah dari Tuhan semata-mata. Tidak ada yang perlu dibanggakan dalam kehidupan ini. Kita lihat murid-murid diberikan kuasa, karunia, bahkan sampai mengusir setan. Setan pun tunduk takluk kepada mereka. Mereka bangga sekali. Mereka itu gembira luar biasa. Tuhan, bahkan kami melihat setan-setan pun tunduk kepada kami, Tuhan. Ini suatu prestasi yang begitu mengagumkan, begitu luar biasa. Kalau Tuhan memberikan kita karunia, apapun karunia itu, kita itu kembalikan itu hanya untuk kemuliaan akan nama dari Tuhan. Tuhan memberikan kita karunia melayani. Itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama dari Tuhan.
Kalau Allah percayakan kita untuk suatu pekerjaan yang mungkin besar sekalipun, kita berkata terima kasih Tuhan. Engkau percayakan, engkau libatkan saya di dalam pelayanan. Tidak ada yang dapat saya banggakan. Sebab itu semua untuk hormat dan kemuliaan akan nama daripada Tuhan. Sebab seringkali terjadi dalam kehidupan umat Kristen. Bila mana dia merasa dia dipakai oleh Tuhan. Ini pun juga bicara kepada hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta. Bila mana dia diberikan Allah karunia-karunia dan dia melakukan karunia-karunia, atau kita juga sebagai umat Tuhan, dan kita boleh berhasil dalam menunaikan pekerjaan Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Seringkali kita temukan banyak hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan ceroboh dan mengatakan, ini karena aku bisa, ini karena aku mampu, ini karena aku ini berpengalaman. Seringkali tanpa disadari muncul perasaan yang seperti itu. Bahkan ada lagi yang lebih ekstrim. Wah, kalau bukan saya, tidak akan bisa seperti ini. Kalau saya tidak terlibat dalam pelayanan, tidak seperti ini. Kalau saya tidak ikut terlibat dalam penyumbangan Natal, tidak akan jadi begini. Kalau saya tidak dilibatkan untuk pekerjaan Tuhan, kemajuan pekerjaan Tuhan, kalau bukan saya, tidak akan menjadi seperti ini. Ini yang seringkali tanpa kita menyadari, kita anggap itu karunia yang Allah berikan itu, kita mencuri akan kemuliaan daripada Tuhan. Tanpa kita sadari. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid yang berhasil? Murid-murid yang sukses dalam mengerjakan pekerjaan yang disuruh oleh Tuhan. Mereka telah diberikan karunia oleh Allah. Tuhan berkata begini, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di dalam sorga. Haleluya. Ini yang penting. Sekali lagi saya ingatkan untuk kita semua. Kalau Allah berikan kita karunia dalam melayani Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dibanggakan dalam hidup ini. Tidak ada yang disombongkan dalam hidup ini Tuhan. Ampuni saya kalau seperti itu. Tapi yang menjadi penting, supaya nama saya dan saudara tertulis dalam buku kehidupan yang kekal. Buat apa kita dipakai dalam pelayanan? Buat apa kita kelihatan sukses? Buat apa kelihatan kita begitu diperhitungkan dalam pelayanan? Kalau bukan saya, tidak mungkin jadi seperti itu. Lalu nama kita tidak tertulis dalam buku kehidupan kekal. Kenapa? Kita sudah mencuri kemuliaan dari Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudara, di situ kita membaca dalam Lukas, dalam Injil Lukas, kita lihat pasal 17. Berkata begini, ayatnya yang ke-10. Coba kalau bisa ditampilkan, kita akan baca sama-sama ini, sebab ini sangat penting. Lukas 17, ayat 10. 2, kita baca sama-sama. 2, 3. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu
yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Sehebatnya kita melayani Allah. Diberikan talenta, diberikan kemampuan. Sehebat apa karunia pengorbanan kita, apapun itu. Maka firman Allah Tuhan Yesus katakan bahwa apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, yang disuruh untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, hendaklah kamu berkata, hendaklah kita sama-sama berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ini kontradiksi dengan ada pelayan yang tadi saya katakan. Baka dudu owe ora bisa. Ini karena saya mampu, ini karena saya bisa. Saya yang menjadi hamba Tuhan pun sudah 50 tahun lebih. Sampai saat ini jujur saya katakan, 50 tahun lebih saya serahkan diri untuk melayani Tuhan. Dan saya menyadari belum cukup untuk membalas segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan pembelaan Allah. Karena apa? Tuhan telah selamatkan saya dan Dia pilih saya sebagai hambanya melayani. Itu pun sampai saya mati pun belum dapat melunasi segala apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Lalu kita hanya melakukan tidak seberapa. Lalu kita bangga, luar biasa. Saya ini, itu sangat-sangat keliru. Tapi motivasi kita akan berkata begini. Saya akan lakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk saya kerjakan. Apa yang ditulis dalam Alkitab. Ajaran-ajaran yang disampaikan dalam firman Allah. Saya lakukan itu ringan atau berat sekalipun. Saya lakukan itu. Dan meskipun saya berhasil melakukan semua itu dengan baik. Saya akan tetap berkata. Saya adalah hamba yang tidak berguna. Oh haleluya. Ini menunjukkan kerendahan hati. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam kehidupan ini. Kita lihat. Kita dikatakan di sini. Hanya melakukan apa yang bisa kita harus lakukan. Kalau kita renungkan lebih dalam. Tadi saya katakan. Kalau Tuhan libatkan kita dalam pelayanan. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Sebab nanti Alkitab memberitahu. Orang yang terlibat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Suka duka. Dengan segala talenta, kemampuan, kekuatan kita. Itu tidak akan sia-sia. Selain kita diselamatkan. Nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Dan Dia akan memberikan mahkota kepada mereka yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak untuk dipuji. Tidak untuk mencuri kemuliaan dari Tuhan. Bekerja dengan tulus di hadapan Tuhan. Kalau kita seperti ini. Isi hati Tuhan Yesus. Lihat dalam ayat ini. Murid-murid. Memang benar. Aku juga sudah menyaksikan bahwa iblis itu. Dia itu jatuh seperti kilat dari langit. Hebat. Kamu luar biasa. Membuat iblis itu jatuh dari langit. Ini kata Tuhan Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-18. Tapi selanjutnya. Tapi siraku ajak terlalu gembira. Ajak keberakan siraku. Karena prestasi. Karena pekerjaanmu. Karena apa yang kamu telah lakukan. Yang bisa membuat iblis jatuh dari langit. Tapi Tuhan Yesus katakan, tapi bersukacitalah kamu karena namamu tertulis di dalam buku kehidupan Tuhan ini. Berprestasi dalam pelayanan, puji Tuhan.
Kita dipakai Tuhan. Puji Tuhan. Itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama dari Tuhan. Ya. Sebab saudara, manusia sih kalau kita lihat, kalau ada orang hebat, dipuji-puji. Ada orang terkenal, apalagi dia pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Wah, kayaknya seperti disanjung-sanjung. Saya nggak senang kalau ada pertemuan. Protokol akan berkata begini. Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi ibadah kita akan dimulaikan. Dan ibadah nanti akan dipimpin oleh si yang bernama ini. Orang yang dipakai oleh Tuhan. Orang yang luar biasa. Orang yang diurapi luar biasa dari Tuhan. Kita akan jemput orangnya. Namanya si A tampil. Orang tepuk tangan. Plok, 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 plok. Saya gak suka. Ini sudah memuji orang. Ada lagi. Ini saya ikuti sendiri. Sebentar lagi kita akan dengar firman Allah. Oleh pendeta yang luar biasa mendunia katanya. Dia dipakai di mana-mana. Dan sekarang kita tampilkan pendeta si A. Ayo maju. Plok, 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 plok. Tepuk tangan. Saya nggak suka. Saya nggak suka tepuk tangan. Disuruh begitu. Hebatnya dia bukan karena dia. Tapi kalau sampai karunia Allah yang Allah berikan kepada dia. Mengusir setan sekalipun tidak ada artinya. Kalau dia tampil hanya untuk kebanggaan. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan kamu bangga dengan semua itu. Dengan keberhasilan kamu. Kamu dipakai oleh Tuhan. Itu kasih karunia Allah yang aku berikan padamu. Engkau bisa mengusir setan. Setan jatuh dari langit. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar, tertulis dalam buku kehidupan. Ini yang harus kita kejar dalam kehidupan ini. Kalau kita menuntut pujian, wah, kita punya nama tercoret dalam buku kehidupan daripada Tuhan. Mau nggak kita dicoret? Oh, tidak mau. Saya juga tidak mau. Ya, saya tidak mau. Saya mau nama saya tetap tercantum dalam buku kehidupan. Puji Tuhan. Yang kedua, kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga. Ada jemaat yang memelas. Jemaat Sardis namanya. Di situ dikatakan begini dalam ayat 1 Wahyu pasal 3. Dan tuliskanlah kepada jemaat, malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia atau firman Tuhan Yesus. Yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jemaat Sardis. Ini umat Allah. Jemaat Tuhan di kota Sardis zaman itu. Tuhan lihat mereka, kasihan banget. Mereka kelihatan hidup. Mereka beraktivitas dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Dan mungkin juga mereka datang ke gereja berbakti. Tapi Tuhan melihat mereka. Dikatakan dalam ayatnya yang kedua. Kamu ini dikatakan hidup. Padahal engkau mati. Kamu kelihatan hidup, ini fisik. Tubuh ini. Mereka bisa bergerak, beraktivitas. Bahkan mungkin mereka bisa pergi melayani Tuhan barangkali. Tapi padahal engkau mati. Apa yang mati di sini? Rohani mati. Rohani mati, waduh celaka. Tuhan lihat, kasihan banget. Seperti mayat berjalan. Orang kalau sudah mati rohani, sama dengan mayat berjalan. Sudah mati tapi bisa jalan. Itu mati rohani. Bahaya sekali. Ini jemaat di Sardis ini.
Jadi kerohanian mereka, hidup keilahian yang harus ada pada mereka sudah tidak ada lagi. Atau dikatakan di dalam ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jadi ada 3 kategori jemaat di Sardis. Ada yang sudah mati rohani. Dalam ayatnya yang pertama. Lalu yang kedua, di situ yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sudah hampir mati. Ini golongan kedua. Ya. Lalu golongan yang ketiga, ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. 2 golongan di jemaat Sardis. Yang satu udah mati rohani. Yang kedua masih ada. Tapi sudah sedikit. Ke gereja, iya ke gereja. Tapi Tuhan lihat, aduh, kalau tidak diperbaiki nanti ini mati terus. Bahaya. Saya ulangi, ada kelompok orang yang sudah mati secara rohani, dan yang kedua, masih ada sedikit kehidupan rohani, sedikit. Mungkin dia abaikan Tuhan. Dia tidak peduli sama Tuhan. Dia masih ingat dia sebagai orang Kristen. Tetapi kehidupan kerohaniannya bukan makin bertambah, bertumbuh. Tapi masalah demi masalah muncul, membuat dia kecewa. Lalu dia mulai turun. Dan tinggal sedikit. Ini 2 kategori ini ada di gereja-gereja di mana-mana. Mereka orang Kristen. Iya orang Kristen. Mungkin ke gereja. Iya ke gereja. Tapi ada yang Tuhan lihat wis mati rohani. Tidak ada gairah lagi sama Tuhan. Dan ada yang sudah tinggal sedikit. Sebab Tuhan itu maha tahu. Lalu Tuhan memberikan mereka kesempatan. Memberikan mereka waktu. Dalam ayatnya yang kedua. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. 2 kategori ini, apapun yang mereka kerjakan, meskipun mereka mungkin disebut orang Kristen. Apa yang mereka lakukan, ayat ini mengatakan, aku dapati dan tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Jadi, udah, ibaratnya sudah terkulai, sudah tinggal nunggu mati. Tapi Tuhan itu tidak langsung menghakimi mereka. Ya, ayat 3 dikatakan begini. Karena itu ingatlah, ini kesempatan dari Tuhan. Bagaimana engkau telah menerima apa itu? Firman Allah. Dan mendengarkan. Apa yang selama ini dulu engkau suka dengar firman Allah. Engkau diajarkan akan firman Allah. Terimalah firman Allah itu. Turutilah. Turutilah, tidak ada jalan lain. Dengarlah ajaran firman Allah itu. Turutilah. Tidak ada pilihan.
Lalu berikutnya, dan bertobatlah. Mungkin selama ini dia dengar firman Allah, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi Tuhan masih berbelas kasihan. Sehingga firman Allah berkata, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima firman Allah, mendengarkan firman Allah itu. Turutilah itu firman Allah dan bertobat. Berhenti berbuat dosa. Rupanya dua kategori ini, mati rohani dan rohani tinggal setitik. Mereka itu mungkin Kristen, tapi giat meninggalkan Tuhan. Dalam Yeremia 2 ayat 19. Orang yang meninggalkan akan Tuhan, mereka itu akan mengalami kesukaran dan kepedihan hati. Saudara baca di dalam Yeremia 2. Yeremia 17 juga mengatakan, orang yang telah meninggalkan Tuhan dan firman Tuhan, maka nama mereka tadinya tertulis dalam buku kehidupan, tapi akan tertulis di tanah. Kalau ada angin datang terhapus, hujan datang terhapus. Orang yang telah meninggalkan Tuhan, meninggalkan firman Allah, meninggalkan Tuhan dalam arti tidak mau melakukan akan firman Allah. Dikatakan dalam Alkitab, mereka akan mengalami kesukaran dan keperihan yang luar biasa. Alkitab katakan Yeremia 2. Yeremia 17, nama mereka akan tertulis di tanah. Nama yang tertulis dalam buku kehidupan dicoret, tertulislah ia di tanah. Jangan kita anggap enteng meninggalkan Tuhan, meninggalkan firman Allah. Kita anggap biasa-biasa. Seperti jemaat di Sardis ini. Mati dan ada yang sudah hampir mati. Tuhan masih berbelas kasihan. Turutilah. Engkau sudah banyak mendengar firman Allah sejak dulu. Turutilah itu, tidak ada jalan keluar. Bertobatlah. Berhentilah berbuat dosa. Lalu dikatakan dalam ayat ini, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini bukan saja berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Tetapi hidup kita ini yang ada di dalam tangan Tuhan. Kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau tidak lagi mendengar akan firman Allah, lalu engkau tidak akan menuruti firman Allah, lalu engkau tidak akan mau bertobat, maka aku datang dalam ayat ini. Aku datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah akan tiba-tiba datang kepadamu. Apa artinya ini, saudara? Nyawa kita bukan di tangan kita, bukan di tangan dokter. Nyawa kita di tangan Tuhan. Nafas kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapankah Tuhan akan datang memanggil kita. Apakah hari ini, apakah malam ini, apakah besok, apakah minggu depan, kita tidak tahu. Tuhan katakan, maka itu sebabnya turutilah firman Allah dan bertobatlah. Kalau tidak kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Engkau akan kaget luar biasa. Kenapa malaikat maut sudah ada di atas, siap menjemput engkau tidak sadar. Tidak sedikit orang Kristen yang model seperti ini. Waktu Allah menjemput, tidak sadar sebab dia tidak berjaga-jaga. Napas kita bukan milik kita. Umur kita bukan milik kita. Itu milik pencipta. Langit bumi itulah Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau ada pada pagi hari ini kedapatan rohanimu sudah mati, ada di antara kita rohanimu sudah hampir mati karena kekerasan hatimu,
persuhutanmu, pemberontakanmu. Engkau tidak menjadi pelaku firman Allah. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan saya dan saudara-saudara. Saya tidak takut mati. Kapanpun Tuhan panggil, saya siap. Selalu siap. Kenapa? Saya tahu. Saya selalu berjaga-jaga. Rohani saya menyala-nyala. Saya tidak mati rohani. Saya tidak rohani yang tinggal sedikit hampir mati. Kapanpun Tuhan akan datang seperti pencuri. Mau pagi, mau siang, mau tengah malam, mau dimanapun itu. Siap. Banyak orang Kristen tidak berpikir sampai ke situ. Dia anggap sepele. Tapi kalau sudah habis putus nyawa, ya sudah. Saya pernah melihat ada seorang yang sudah diajal, sudah diambang, malaikat maut mau menjemput. Saya datang, saya kaget. Orang ini ada ranjang besi. Dia pegang kuat-kuat itu ranjang besi. Nafasnya begitu keras. Ini. Tapi pada waktu dia matanya melihat ke atas, saya sendiri hamba Tuhan ada ngeri-ngeri lihat matanya. Sampai anaknya bilang begini sama saya, Pak, apa ada setan di atas ini? Kok papanya begitu ketakutan seperti itu? Saya nggak bisa jawab iya atau apa. Saya lihat begitu terus, wah setengah mati. Nafasnya begitu keras. Dadanya ini perutnya wah, matanya mendelik, lihat dengan mata yang besar. Seperti ketakutan. Banyak orang tidak sadar. Mati hidup memang manusia alami. Tapi apakah pada waktu Allah menjemput kita, kita benar-benar siap? Kita siap atau tidak? Sebab pada waktu orang mati, Alkitab memberitahu, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang mati rohani, langsung dibawa ke Hades. Tapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kapanpun dia mati, langsung dibawa ke Firdaus. Saudara baca dalam Lukas 16. Ini bukan main-main. Ini kenyataan. Makanya dalam ayat ini, kalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang dengan tiba-tiba kepadamu. Jangan kita pikir kita masih kuat, kita masih sehat. Tidak ada yang bisa menjanjikan hidup kita sampai berapapun. Tapi kalau rohani kita mantap di dalam Tuhan, wow luar biasa. Lalu kita lihat ayat 5 Wahyu 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dalam kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Barang siapa yang menang. Kata-kata barang siapa itu pilihan. Orang boleh memilih bertobat, mendengarkan firman dan melakukannya itu. Dan bertobat sungguh-sungguh. Alkitab memberitahu,
Kalau engkau bertobat sungguh-sungguh, dosamu semerah apapun akan disucikan seperti bulu domba, seperti salju. Asalkan bertobat. Bukan cuma di mulut, tapi seluruh hidup bertobat betul-betul. Jangan bertobat hari Minggu, Senin, Selasa lagi kumat maning. Tidak bisa. Bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Hidup benar di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Apa yang terjadi? Orang yang menang. Kenapa disebut orang menang? Orang yang menang itu berarti tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tanpa perjuangan. Tidak ada kemenangan. Tapi orang mau berjuang. Tuhan Yesus katakan dalam Injil Lukas 13. Banyak orang yang ingin masuk pada pintu yang sempit. Tapi tidak bisa. Lalu ada orang berkata, jadi bagaimana kami bisa masuk surga? Tuhan Yesus katakan, berjuanglah kamu masuk kepada pintu yang sempit. Banyak orang yang ingin tapi tidak bisa. Kuncinya perjuangan. Apa kita mau berjuang melawan keinginan daging yang berdosa? Apa kita mau berjuang mengalahkan keinginan-keinginan mata yang berdosa? Apa kita mau berjuang untuk melawan segala kesombongan, keangkuhan di hidup kita? Maukah kita bertaruh untuk itu? Kita datang dengan merendahkan, Tuhan ampuni saya. Saya mau berjuang Tuhan. Saya tidak tahu kapan saya akan mati. Tapi saya mau berjuang Tuhan mulai dari sekarang. Om Bedi sudah khotbah pada tanggal 21 Desember ini. Saya catat baik-baik. Bukan dalam buku tapi dalam hati. Saya akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Itu namanya orang yang menang. Tapi dalam perjuangan ada masalah, ada ujian, tidak tahan. Itu namanya tidak menang, kalah. Dan kalau orang kalah, tidak akan dikenakan pakaian putih. Apa itu pakaian putih? Pakaian putih itu Alkitab memberitahu adalah gambaran dari hidup dalam kebenaran dan hidup di dalam kesucian. Nah, firman Allah katakan tanpa kebenaran dan kesucian tidak seorang pun masuk dalam surga. Tapi kalau engkau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan hapuskan dosamu, engkau akan dikenakan pakaian putih, dikenakan kebenaran Allah ada padamu, kekudusan Allah ada padamu. Oh, luar biasa sekali Tuhan, begitu baik sekali. Dia tidak ingat salah dosa kita. Asal kita datang sungguh-sungguh bertobat sama Tuhan. Akhir dari 2025 ini. Biar hanya tinggal hitung hari. Kita tinggalkan semua ini. Kita mau hidup baru 2026 ini. Lalu apa yang dikatakan dalam ayat ini? Dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Oh, tadinya orang yang sudah mati rohani, yang udah ada tinggal setitik maning mati, sudah hapus. Tapi karena mereka bertobat, sungguh-sungguh dikenakan pakaian putih. Lalu disebutkan dalam ayat ini, aku tidak akan menghapus namanya. Namanya tertulis kembali di dalam apa? Buku kitab kehidupan. Dicantumkan maning. Oh, puji Tuhan saudara. Haleluya. Orang tidak akan bisa sogok. Tuhan, saya punya emas banyak. Deposito saya sekian miliar. Aset saya banyak Tuhan. Saya kasih semua. Asal nama saya ditulis. Tidak, Tuhan katakan tidak ada gunanya. Tidak. Makanya kalau nama kita akan tetap tertulis dalam buku kehidupan dari Tuhan. Haleluya. Seperti ayat ini. Jemaat di Sardis. Yang satu kelompok sudah mati rohani.
Yang satu kelompok lagi sudah sangat tinggal sedikit. Tuhan masih kasih kemurahan. Pada pagi hari ini. Mungkin ada yang tanpa sadar engkau tidak mengerti, tidak tahu. Sudah mau masuk ke dalam kategori sudah mau mati rohani. Tapi engkau tetap orang Kristen. Engkau tetap mengaku anak Tuhan. Mungkin ada yang tinggal sedikit lagi. Sudah hampir mati. Kesempatan ini kita datang sama Tuhan. Kita minta ampun Tuhan. Saya bertobat Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saya mau mengasihi akan Tuhan. Saya mau bertobat. Saya betul-betul datang hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Lihatlah nama kita ditulis kembali dalam ayat ini. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Lalu, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Lah rupanya tadinya sudah terhapus. Tapi karena dia bertobat, Tuhan Yesus katakan, Bapa, dia sudah bertobat. Dia sudah sungguh-sungguh menuruti firman Allah. Aku sudah ampuni dia Tuhan. Aku sudah catat kembali namanya dalam buku kehidupan. Sebab dia sudah bertobat sungguh-sungguh. Tuhan Yesus katakan, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Bapakku, inilah nama orang ini. Yang tadinya sudah mati. Yang tadinya hampir mati. Tapi dia bertobat. Bapaknya, wow, luar biasa. Bagus sekali. Ya, bagus. Tadinya namanya sudah terhapus. Lalu dikatakan berikutnya, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kenapa? Kok disebutin para malaikatnya pun Tuhan Yesus katakan, malaikat-malaikat, ya, ini nama orang ini, wis bertobat. Bisa udah gak seperti zaman dulu, seperti dulu-dulu. Sudah, dia udah sungguh-sungguh, udah mengasihi Tuhan dan seterusnya. Ya, karena malaikat ini pesuruh-pesuruh Tuhan. Mencatat semua nama-nama kita, perbuatan kita. Akhir zaman Matius 24 dikatakan, para malaikat ini datang akan menghakimi orang-orang yang ada di dunia, jahat dan yang berdosa. Tuhan Yesus katakan, Bapak saja saya udah kasih tahu. Bapak, ini namanya sudah tercantum kembali. Dia datang kepada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat pesuruh-pesuruhku. Ingat, sing arane ian, arane kian, sudah diakui. Kenapa sih malaikat Tuhan Yesus kenapa? Wis bertobat sih. Priben. Wis sadar. Bertobat. Jadi saya sudah tulis kembali namanya. Jadi saya beritahu kamu supaya kamu jangan nyasar. Karena dia sudah dicantumkan namanya dalam buku kehidupan yang kekal. Amin. Mau nama kita tercatat dalam buku kehidupan? Amin. Haleluya. Biar pada saat ini bangun satu kepercayaan kita yang kuat. Komitmen kita, Tuhan, saya mau namaku tertulis dalam buku kehidupan sampai aku menghembuskan napas terakhir. Saya undang pemain musik maju. Biar ini menjadi prinsip kita. Tuhan, tolong saya, kuatkan saya, mampukan saya. Haleluya, haleluya.
sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Masih naik sedikit lagi. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Oh, saya tahu namaku di sana. Saudara-saudara, saya bukan hakim. Siapapun kita tidak menjadi hakim, tapi Tuhanlah yang menjadi hakim bagi saya dan saudara. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu sejauh mana kerohanian kita. Mungkin ada kerohanian yang ada saat ini sudah mati atau sudah hampir mati. Kesempatan yang sangat indah. Kita datang. Apa yang engkau sudah terima, apa yang engkau sudah dengar, kata Tuhan, bertobatlah kamu. Jangan aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak berjaga-jaga. Biarlah ini menjadi doa kita. Yang kita mau setia, tetap kita setia. Tuhan, tolong saya, mampukan saya untuk terus setia kepadamu Tuhan. Jangan sampai saya lemah Tuhan. Haleluya. Bila mana ada di antara kita yang mungkin merasa rohaninya sudah mulai berkurang, hampir mati, biarlah di tempat engkau berdiri, engkau berhadapan dengan hakim, itulah Tuhan Yesus. Dan dia ada juga Roh Kudus yang tahu persis keadaan kita. Engkau datang dengan hancur hati, engkau datang dengan rendah hati, dia akan ampuni dosa kita. Kita pulang dengan membawa kekuatan yang baru. Ada kehidupan ilahi dalam kehidupan kita. Haleluya. Nama kita yang mungkin sudah mau dihapus, tapi Tuhan Yesus katakan, lihatlah anakku, dia sadar dan dia bertobat. Oh, tuliskan lagi namanya dalam buku kehidupan. Aku tidak akan menghapuskan namanya. Oh, namaku di sanalah, oh, dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Oh, saya tahu. Oh, kalau engkau butuh, angkatlah tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kita semua perlu pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kita akan tersesat binasa. Oh, haleluya. Angkatlah tangan kananmu, tangan kiri taruh di dadamu dan berkata, Tuhan, biarlah namaku tertulis dalam buku kehidupan yang kekal. Jangan hapus namaku. Haleluya. Oh, namaku di sanalah, oh, dalam buku kehidupan kekal. Oh, darahnya telah sucikan segenap dosaku. Oh, saya tahu namaku di sana. Oh, namaku, oh, namaku di sanalah, oh, dalam buku. Nanti Bapak Rudi berdoa, haleluya. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Oh, saya tahu namaku. Sekali lagi, namaku di sanalah. Oh, namaku di sanalah. Oh, dalam buku kehidupan kekal.
kan segenap dosaku. Oh saya mau namaku di sana. Darahnya telah sucikan dosaku. Oh darahnya telah sucikan segenap dosaku. Oh saya tahu namaku di sana. Oh saya mau namaku di sana, di sana. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau terlalu baik di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Kalau siang hari ini ya Bapa, di penghujung tahun 2025 ya Tuhan, kami sudah dibekali oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan tertanam dan menjadi bekal di dalam kehidupan kami, untuk kami menyongsong di tahun yang baru ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau selama ini ya Tuhan, kami mau jujur di hadapan-Mu ya Bapa, kami seringkali bersungut di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami seringkali memberontak kepadamu ya Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami terus mengasihi Tuhan lebih dari apapun ya Bapa. Bahkan pengiringan kami tidak suam-suam kuku di hadapan-Mu ya Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh kepadamu ya Bapa. Engkau baik, sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mampukan kami ya Tuhan untuk selalu melakukan kehendak daripada-Mu ya Bapa, untuk kami setiap hari hidup di dalam pertobatan ya Tuhan. Karena Engkaulah yang menguasai kehidupan kami, Engkaulah yang menguasai hati pikiran kami ya Bapa. Kalau kami ada sampai saat siang hari ini ya Tuhan, itu semua karunia dan kebaikan daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Saat ini kami juga berdoa buat hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati daripada-Mu ya Bapa. Sekeras apapun ya Tuhan yang kami rasakan, tapi kami tetap mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami tetap sungguh-sungguh mengiring Engkau ya Bapa. Biarlah di dalam sisa hidup kami ya Tuhan, kami selalu hidup baik, hidup benar. Bahkan kami terus berusaha melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah segala-galanya buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan berikan juga ya Tuhan hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan, sucikan, kuduskan tangan-tangan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.